Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Islam, modernisasi, tantangan, dan peluang. Yang pertama yaitu pengertian pembaharuan dalam Islam. Perkembangan Islam dari masa Rasulullah SAW hingga era modern menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan zaman, budaya, dan kemajuan teknologi. Perbedaan tradisi lokal dan masuknya pemikiran asing menuntut umat Islam untuk menjaga kemurnian ajaran. Kondisi ini melahirkan gerakan pembaharuan Islam sebagai respon ulama dalam menyegarkan kembali ajaran agama tanpa mengubah prinsip dasar Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu makna tajdid, islah, dan reformasi dalam Islam. Modernisasi, tajdid atau pembaruan, dan islah, reformasi merupakan prinsip dasar dalam Islam yang menegaskan bahwa perubahan adalah sunnatullah. Islam mendorong pembaruan dalam akidah melalui penyegaran iman, dalam syariat melalui ijtihad dan perkembangan ilmu, serta dalam akhlak dan tasawuf melalui muhasabah dan reformasi jiwa. Dalam konteks modern, tajdid dan islah berupaya memadukan nilai-nilai Islam dengan tuntunan zaman seperti ilmu pengetahuan, teknologi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, tanpa kehilangan identitas keislaman. Tantangan Islam dalam era modernisasi, disinformasi, dan fragmentasi digital. 1. Munculnya ancaman berupa penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, dan radikalisme melalui media sosial. 2. Tantangan dalam memverifikasi banjir informasi dan mempertahankan otoritas keilmuan agama yang sah. Sekularisasi dan kritis otoritas. Nomor 1 yaitu nilai-nilai sekular menantang posisi agama di ruang publik, di mana hukum negara sering menempatkan agama hanya di ranah pribadi. 2. Terjadi perdebatan mengenai adaptasi ajaran Islam terhadap sistem hukum modern. Komodifikasi agama. 1. Simbol-simbol keislaman, industri halal, dan wisata religi dipengaruhi oleh logika dasar. Nomor 2. Terdapat resiko pergeseran makna spiritual menjadi sekedar komoditas konsumtif. Pengertian pembaharuan dalam Islam. Secara etimologi, pembaharuan berarti proses, cara memperbaharui, proses pengembangan adat istiadat, cara hidup yang baru, membangun kembali dan memulihkan seperti semula. Secara terminologi, pembaharuan mengandung banyak makna, diantaranya 1. Menurut Mut'ali, pembaharuan adalah suatu usaha mengganti yang jelek dengan yang baik, artinya mengusahakan yang sudah baik menjadi lebih baik. 2. Menurut Harun Nasution, atau kata yang lebih dikenal adalah modernisasi. Kata modernisasi lahir dari dunia barat yang artinya pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham adat istiadat. Aliran-aliran pembaharuan. Westernisme dalam Islam dipelopori Sir Ahmad Khan menilai kemajuan umat dicapai melalui penguasaan sains dan pendidikan barat. Fokus utama pada reformasi pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sekularisme dalam Islam dikembangkan Mustafa Kemal Atatürk dengan memisahkan agama dan negara. Reformasi hukum, pendidikan, dan kebijakan publik diarahkan pada sistem barat untuk membangun negara modern dan rasional. Tokoh dan gerakan pembaharuan Islam. Di sini terdapat 3, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, pembaharuannya yaitu Pan-Islamisme atau Persatuan Umat Islam. Yang kedua yaitu Muhammad Rashid Ridho, pembaharuannya adalah pemurnian akidah dan salafiyah reformis. Nomor 3 yaitu Muhammad Abduh, pembaharuannya yaitu penggunaan akal dan rasionalitas dalam Islam. Peluang Islam dalam era modernisasi. Teknologi sebagai media dakwah dan pendidikan. 1. Manfaat platform digital memungkinkan penyebaran ilmu secara cepat, interaktif, dan melintasi batas geografis. Nomor 2 yaitu ijtihad kontemporer yang dinamis. Modernisasi mendorong lahirnya pemikiran baru atau ijtihad untuk menjawab isu-isu modern seperti bioetika dan keuangan digital. Yang ketiga yaitu ekonomi syariah global. Pesatnya perkembangan sistem keuangan syariah dan produk halal menjadi peluang umat untuk berperan dalam ekonomi global yang etis. Secara singkat, pembaharuan Islam pada awal abad ke-20, pembaharuan Islam berkembang dalam bidang pendidikan dan politik. Gerakan pembaharuan ditandai oleh munculnya pemuda Minangkabau, Muhammadiyah, Persatuan
Islam serta peran masyarakat Arab. Sementara itu, Sarekat Islam menjadi gerakan politik penting meski kemudian melemah karena konflik internal. Pembaruan Islam muncul sebagai upaya memurnikan ajaran dan pada era modern berkembang lebih luas akibat pengaruh kemajuan Barat sejak tahun 1798. Di sisi lain, Harun Nasution membagi sejarah Islam ke dalam periode klasik, pertengahan, dan modern. Awalnya pembaruan Islam muncul sebagai respon terhadap praktik keagamaan yang dianggap menyimpang, serta bid'ah dan khufarat yang tercermin dalam gerakan Wahabi. Kesimpulan, Islam sebagai agama yang bersifat universal dan komprehensif yang mampu mengikuti zaman tanpa menghilangkan inti ajarannya. Setiap zaman umat Islam selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan internal maupun eksternal yang datang dari dinamika sosial, budaya, politik, hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut menjadi pemicu lahirnya gagasan tajdid dan islah. Pembaruan Islam tidak hanya diartikan sebagai perubahan prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, melainkan sebagai usaha untuk memperbaiki pemahaman institusi yang mengalami penyimpangan. Di era modernisasi dan globalisasi ini, tantangan yang harus dihadapi umat Islam semakin kompleks, seperti penyebaran informasi yang tidak benar tentang ajaran agama. Namun di balik semua tantangan tersebut terdapat peluang besar bagi umat Islam. Karena itu, pembaruan Islam dituntut untuk bersifat terbuka, bersifat kritis, dan berkelanjutan dengan tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam. Demikian pemaparan materi yang saya jelaskan tadi, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.